Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu tema, yakni konflik-konflik keagamaan di Indonesia. Kita mencoba memahami beberapa kasus, yakni kasus tentang aliran Ahmadiyah, lalu aliran Syiah di Indonesia ya, serta pembangunan rumah ibadah. Beberapa capaian pembelajaran, teman-teman diharapkan mampu memahami sebab-sebab terjadinya konflik-konflik keagamaan, lalu juga diharapkan mampu menganalisis akar permasalahan konflik-konflik keagamaan. Yang pertama kita mulai dengan konflik Ahmadiyah. Ada beberapa isu di seputar Ahmadiyah. Yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, yang dianggap mengaku sebagai nabi. Lalu yang kedua ada kitabnya bernama Tadhkirah yang dianggap menggantikan Al-Quran. Yang ketiga, terjadinya kontroversi antara Mujaddid dan Nabi. Dan yang keempat adalah Ahmadiyah terpecah menjadi Lahore dan Qadian. Terkait dengan Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap atau mengaku sebagai nabi, ada beberapa versi yang diakui oleh kelompok Ahmadiyah. Ada yang menganggap memang Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Tetapi nabi yang dimaksud di sini adalah nabi yang bersifat basyariah. Jadi kelompok Ahmadiyah membedakan antara nabi yang bersifat basyariah dengan nabi yang bersifat syariah. Kalau Nabi Muhammad itu lengkap dua-duanya, ya punya tanggung jawab atau punya dimensi basyariah sebagai manusia yang secara kepribadian sangat alim, sangat mulia gitu ya. Di sisi yang lain Nabi membawa syariat gitu ya, bersifat syariah. Nah, Mirza Ghulam Ahmad itu hanya dianggap sebagai nabi yang bersifat basyariah saja. Sisi kemanusiaannya saja yang memiliki tingkat yang lebih unggul dibandingkan manusia yang lain. Tapi Mirza Ghulam Ahmad tidak membawa syariat baru gitu. Lalu ada juga yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi tapi sebagai mujaddid saja, sebagai pembaharu saja, sebagaimana para tokoh-tokoh muslim yang lain ya di dunia ini. Lalu kontroversi kitab Tadhkirah, mereka menyebut bahwa kitab ini bukan mengganti Al-Quran. Ahmadiyah terpecah menjadi Lahore dan Qadian. Ada yang setelah peninggalnya Mirza Ghulam Ahmad gitu, Ahmadiyah terpecah menjadi dua aliran besar ini. Nah, sementara konflik Ahmadiyah di Indonesia, kita bisa mengawali dengan beberapa catatan. Kita bisa memahami dari beberapa catatan. Pertama, di Indonesia sendiri ada dua organisasi besar Ahmadiyah di Indonesia. Yang pertama ada GAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, dan yang kedua adalah JAI, Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Kalau GAI berafiliasi ke Lahore, kalau JAI berafiliasi ke Qadian ya. Lahore itu dianggap sebagai aliran Ahmadiyah yang tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi tapi sebagai mujaddid saja. Sementara Qadian mengakui nabi tapi yang bersifat basyariah. Sejak tahun 1953 Ahmadiyah ditolak oleh umat Islam. Lalu tahun 1980 dan 2005 pemerintah telah mengeluarkan fatwa sesat untuk Ahmadiyah dan kedua organisasinya di atas. Tahun 2008 keluar SKB, surat keputusan bersama antara Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri, gitu ya, yang isinya adalah mengatur bagaimana keberadaan Ahmadiyah dan bagaimana cara masyarakat mensikapi keberadaan Ahmadiyah. Lalu ada kejadian-kejadian setelah tahun 2000 ya. Setelah banyaknya keluar fatwa-fatwa tentang Ahmadiyah dan naik turunnya isu tentang Ahmadiyah, beberapa kasus Ahmadiyah terjadi di Indonesia. Tahun 2005 sampai 2006 kasus persekusi ya, penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat gitu. Banyak rumah serta warga-warga Ahmadiyah yang menjadi korban dari penyerangan tersebut. Tahun 2006 juga terjadi penyerangan warga Ahmadiyah di Parung, Bogor. 2008 terjadi di Kuningan, di Majalengka, di Sukabumi. Lalu tahun 2011 terjadi di Cikesik, Pandeglang. Dan tahun 2012 sampai 2013 di Tasikmalaya.
terbaru juga belum lama ya, beberapa tahun belakangan terjadi juga di Tulungagung. Nah, dari sekian kasus persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah ini jelas sudah memakan banyak korban baik dan kerugian ya, baik korban jiwa maupun kerugian materi. Apa yang bisa kita analisis dari kasus Ahmadiyah? Sesungguhnya Ormas Ahmadiyah ini telah berdampingan dengan ormas-ormas agama Islam lain itu sejak tahun 1950-an. Dan banyak juga para pejuang-pejuang atau pahlawan kemerdekaan itu juga beberapa, bukan banyak ya, dari Ahmadiyah gitu. Sehingga keberadaan Ahmadiyah awalnya ya diterima oleh ormas-ormas yang lain. Lalu faktor penyebab konflik itu karena perbedaan pemahaman tadi ya. Orang-orang Ahmadiyah menganggap bahwa perjuangan kenabian itu tidak boleh berhenti. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai khatamun nabiin itu kalau umat Islam secara mayoritas menganggap khatamul anbiya misalnya ya, atau akhirnya para nabi atau penutup para nabi. Sementara bagi Ahmadiyah khatamul anbiya itu dianggap sebagai cincinnya para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu melengkapi ke semua nabi-nabi. Tetapi Nabi Muhammad itu bukanlah akhir dari perjuangan kenabian dalam bentuk basyariah itu tadi. Jadi bahwa setiap manusia harus mencapai level itu dan dia juga harus menjadi contoh bagi umatnya gitu, karena umat tetap butuh yang namanya keteladanan dari Nabi. Nah, jadi perbedaan itu ya, sehingga Ahmadiyah menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad dianggap Nabi tapi dalam sifatnya yang basyariah, bukan syariah. Dia tidak membawa syariat baru, tidak menambahkan jumlah rakaat sholat, tidak menambahkan syariat-syariat yang lain gitu. Yang kedua juga soal kitabnya, kitab Tadhkirah ya. Jadi itu juga ditolak oleh mereka bahwa Tadhkirah bukanlah pengganti Al-Quran. Al-Quran mereka sama dengan Al-Quran mayoritas umat Islam gitu. Nah, kan tapi karena persoalannya adalah menyangkut tentang kenabian dan ini wilayah yang sangat sensitif di mata umat Islam, tentu ini mengakibatkan kontroversi dan berujung pada konflik dan persekusi ya. Konflik dan persekusi itu ditambah lagi dengan fatwa-fatwa yang keluar dari Majelis Ulama Indonesia dan yang itu dianggap sebagai kontroversi. Jadi fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI ini menambah efek pada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan keberadaan Ahmadiyah atau tidak sependapat dengan keberadaan Ahmadiyah dan melakukan tindakan-tindakan persekusi. Dalam menyikapi Ahmadiyah, masyarakat sendiri terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada masyarakat yang menganggap Ahmadiyah ini dianggap menodai agama, karena tadi ya, pandangan-pandangannya seperti itu. Ada yang kedua adalah perspektif HAM. Mereka menghargai betul tentang keberadaan Ahmadiyah, karena bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang dasar ya, pasal 29. Itu bahwa ada kemerdekaan untuk memeluk agama yang dianutnya. Tetapi ada kelompok yang ketiga yang mengikuti apa yang menjadi keputusan surat keputusan bersama 3 menteri ya, Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, yang menganggap bahwa SKB itu menganggap bahwa Ahmadiyah itu diputuskan sebagaimana keputusan Majelis Ulama Indonesia. Tetapi dalam menangani persoalan Ahmadiyah dan aktivitasnya dibatasi ya. Tetapi dalam persoalan Ahmadiyah, masyarakat tidak boleh mempersekusi atau nggak boleh menghakimi sendiri. Jadi setiap keputusan itu diberikan kewenangannya kepada penegak hukum. Nah ini ya, kalau ini jalan tengah yang dilakukan oleh SKB 3 Menteri itu. Lalu ada
kesan gitu ya di kelompok-kelompok yang melakukan persekusi penyerangan terhadap Ahmadiyah itu adalah dengan prinsip victimizing victim gitu ya. Jadi merasa menjadi korban gitu. Jadi merasa menjadi korban. Padahal mereka sendiri yang menyerang, lalu kemudian ketika mereka diadili, mereka menjadi korban. Korban apa misalnya? Korban kontroversialnya ajaran-ajaran Ahmadiyah. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan lalu berikutnya konflik Syiah. Konflik Ahmadiyah dan konflik Syiah selalu mengalami pasang surut tergantung dengan isu yang berkembang di masyarakat gitu ya. Seringkali kondisi lagi adem-adem saja lalu konflik itu muncul. Oke, ini ada gambar masyarakat warga Sampang yang menganut Syiah yang kemudian harus mengungsi ya akibat dipersekusi dan diusir oleh kelompok yang lain di Sampang sana. Juga ini ada demonstrasi penolakan Syiah di NKRI. Oke, sejarah munculnya Syiah. Kita harus tahu dulu ya tentang sejarah munculnya Syiah. Singkat saja saya ingin jelaskan bahwa Syiah ini kan lahir ketika ada peristiwa perang Siffin ya antara Imam Ali serta Muawiyah gitu ya, yang memperebutkan kekuasaan pasca Sayyidina Utsman wafat dan meninggal. Nah, lalu dalam perang tersebut terjadi tahkim, terjadi arbitrase atau perundingan gitu ya, yang diinisiasi oleh Muawiyah. Ketika itu Muawiyah sudah terdesak oleh kelompoknya Imam Ali. Karena Imam Ali adalah orang yang bijak, akhirnya Imam Ali mengikuti tahkim tersebut. Kan tetapi singkat cerita, kekuasaan Imam Ali kemudian diambil alih secara sepihak oleh kelompok Muawiyah. Dan dari peristiwa tahkim kemudian melahirkan satu kelompok baru, yakni yang disebut dengan Khawarij. Nah, kelompok Khawarij inilah yang kemudian menghalalkan darah Imam Ali, kelompoknya Imam Ali dan kelompoknya Muawiyah, karena dianggap melakukan sesuatu di luar yang ada dalam Al-Quran. Nah, konflik ketiga kelompok ini, kelompoknya Imam Ali, kelompoknya Muawiyah, serta kelompok Khawarij ini menciptakan tiga kelompok ini ya, dan masing-masing saling mengklaim dirinya sebagai kelompok yang benar. Nah, kelompok Imam Ali disebut dengan Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu artinya Syi'in, artinya pengikut gitu ya. Nah, lahirlah para pengikut Imam Ali. Sementara Muawiyah membentuk kerajaan sendiri ya, menurut dinasti sendiri, karena Muawiyah mengambil alih kekuasaan, sementara Khawarij fokus dengan pandangan keagamaannya yang bersifat letterleh gitu. Nah, itulah sejarah Syiah ya. Lalu aliran Syiah itu banyak, jadi teman-teman harus paham juga aliran Syiah itu tidak satu saja. Ada Syiah Isna Asyariyah, Imamiyah, ada Syiah 12 imam gitu. Atau Ja'fariyah, ada Ismailiyah, ada juga Zaidiyah. Jadi banyak aliran-aliran Syiah. Serta ada aliran Syiah yang sempalan, misalnya Rafidhah dan Ghulat, yang menganggap misalnya sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang tercela, yang mengambil alih kekuasaan Ahlul Bait gitu ya. Harusnya setelah Nabi itu Imam Ali, tapi diambil alih oleh para sahabat. Ada yang begitu. Ada juga yang menganggap bahwa Imam Ali itu lebih dari sekedar seorang sahabat Nabi, tapi dia juga seorang Nabi gitu ya. Nah begitu, jadi ini Syiah sempalan ini menganggap atau mengkultuskan Nabi lebih dari apa yang diberikan oleh Rasulullah gitu, atau oleh Islam itu sendiri. Sementara komunitas Syiah sendiri itu tersebar di banyak beberapa negara ya. Di Indonesia juga ada kelompok-kelompok Syiah dan eksis juga, meskipun keberadaannya juga seringkali dianggap kontroversi. Di negara-negara lain, di Iran jelas ya, negara yang mayoritas akan menganut aliran Syiah. Di Irak sendiri juga kelompok Syiah besar. Di Rusia di Syria gitu ya, Bashar al-Assad itu juga
dari kelompok Syiah, Lebanon, Bahrain, Yaman, dan lain-lain. Jadi penyebaran kelompok Syiah ini cukup besar di Timur Tengah atau di Afrika sana. Oke. Lalu bagaimana Syiah di Indonesia? Kita harus mengawal dari sejarah masuknya Syiah di Indonesia. Ada 4 fase masuknya Syiah di Indonesia. Pertama, bersama masuknya Islam. Jadi Syiah ketika di negara asalnya itu dikejar-kejar oleh kelompok Muawiyah karena perbedaan pandangan politik atau kepentingan politik gitu ya. Sementara oleh kelompok Ahmadiyah, Syiah juga dikejar-kejar karena Syiah dianggap kelompoknya Imam Ali yang mempercayai tahkim. Menurut mereka tidak ada dalam Al-Quran. Jadi keberadaan kelompok Syiah itu selalu mendapatkan gangguan gitu. Ya akhirnya mereka menyebar itu kemana-mana, bahkan bisa jadi ketika Islam datang ke Indonesia dengan para pedagang yang masuk, itu juga ada orang-orang Syiah juga yang masuk ke Indonesia. Lalu pasca revolusi Iran pernah mengalami satu kekuasaan diambil alih oleh seorang diktator ya. Lalu kemudian oleh para mullah dipimpin oleh Ayatullah Khomeini melakukan proses revolusi yang kemudian mengambil alih kekuasaan diktator tersebut, otoriter tersebut, kemudian dipegang oleh kelompok para mullah-mullah itu. Itulah disebut dengan revolusi Iran. Dan sejak saat itu Iran sudah dipegang oleh para mullah, para ulama-ulama Syiah yang tidak hanya pintar pada urusan politik tapi juga sangat alim dalam urusan agama gitu. Nah, pasca revolusi Iran banyak orang-orang Indonesia atau orang Iran gitu ya yang berusaha menyebarkan ajaran-ajaran revolusi Islamnya gitu ke negara-negara lain. Lalu ada juga pasca reformasi. Setelah reformasi jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto dan teman-temannya, itu banyak mahasiswa kita yang terbuka gitu untuk belajar di Iran, jadi studi belajar di Iran. Banyak tokoh-tokoh kita yang belajar di sana, sehingga secara tidak langsung pemikiran-pemikiran Syiah yang dibawa oleh para pelajar ini juga masuk ke Indonesia. Dan yang keempat adalah aktivitas Ijabi. Ijabi itu adalah singkatan dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Penolakan umat Islam terhadap Syiah sendiri itu terjadi di Indonesia. Banyak hal yang menunjukkan itu. Salah satunya adalah di kaum intelektual sendiri di dunia yang sesungguhnya mengedepankan aspek-aspek netralitas kecuali pada ilmu pengetahuan gitu ya. Ini juga terjadi penilaian-penilaian yang tidak objektif terhadap Syiah misalnya. Jadi Syiah dianggap kelompok aliran sesat, Syiah dianggap terlalu mengkultuskan Imam Ali dan lain-lain. Padahal Syiah sendiri, sebagaimana saya sebutkan di atas itu, dari mulai sejarahnya sampai kemudian aliran-alirannya itu kan cukup beragam gitu ya. Lalu polemik Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini adalah salah seorang yang menganggap gitu ya Imam Ali sebagai nabi. Dan yang ketiga adalah kekhawatiran pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru saat itu khawatir bahwa revolusi Iran itu bisa berimbas ke Indonesia, berefek ke Indonesia. Maka kemudian lahirlah undang-undang keormasan ini sebagai mengontrol ormas-ormas, termasuk ormas-ormas besar di kita ya dikontrol. Lalu di Indonesia ada 2 organisasi Syiah yang besar ya, ada ABI, ada Ijabi. ABI itu adalah Ahlul Bait Indonesia. Kalau Ijabi itu Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Kalau ABI itu masih keturunan dari Timur Tengah. Sementara Ijabi itu adalah orang-orang Indonesia yang berupaya untuk mengikuti ajaran-ajaran Syiah, sehingga mereka menamakan diri Ijabi. Di Bandung ada Ijabi, dulu dibawa atau dibesarkan oleh Kang Jalaluddin Rahmat almarhum ya Allah yarham. Beliau lahir dari keluarga Nahdliyin, lalu kemudian punya orang tua yang Muhammadiyah, sekolah di Muhammadiyah, tapi besarnya menjadi tokoh Syiah gitu. Dan sekarang punya jamaah yang cukup besar di Bandung serta lembaga pendidikan yang cukup besar juga di Bandung.
Lalu pesantren Syiah juga punya pesantren di beberapa daerah. Ada pesantren Yapi di Bangil ya. Ada pesantren Hadi di Pekalongan, Al Hadi di Pekalongan. Dan kalau Yapi dan Al Hadi ini cenderung milik Abi ya. Sementara kalau Yayasan Mutahari Bandung ini miliknya Ijabi, ya Kang Jalal. Oke, konflik Syiah di Indonesia setelah tahun 2000 banyak sekali persekusi ya. Ada penyerangan pesantren Al Hadi di Batang, kalau di Batang. Tahun 2006 penyerangan pesantren Kiai Musawir di Bondowoso. Tahun 2007 penyerangan terhadap pesantren Yapi di Bangil. Juga di tahun yang sama pembubaran Maulid Nabi di Sampang. Ini ya. Lalu tahun 2012 terjadi di Jember gitu. Konflik di Jember, dan 2012 juga pembakaran rumah Tajul Mulk di Sampang. Ini yang konflik yang sampai hari ini baru selesai kemarin ya. Para beberapa penganut Syiah juga suruh kembali, tapi harus baiat dulu. Mereka kembali ke ajaran yang lama. Syiah setelah tahun 2020, ya ini juga masih sering diramaikan ya. Beberapa pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh di media misalnya menyebutkan bahwa Syiah itu masih sebagai sekelompok yang revolusioner. Mereka melakukan takia, melakukan penyamaran yang ujungnya adalah untuk proses mengambil alih gitu. Baik mengambil alih kekuasaan maupun mengambil alih masyarakat dari beragama mereka. Apa yang bisa kita lihat dari soal Syiah? Pertama, kasus Syiah, persekusi dan lain-lain dipicu oleh Fatwa MUI Jawa Timur tahun 2012. Ada terjadi paham yang pokok ya di kalangan Syiah ini. Ada yang hitam, ada yang merah. Kalau yang merah nanti yang ditolak. Beberapa isu tentang Syiah itu adalah bahwa menurut orang Syiah hadis itu bisa disandarkan kepada imam-imam Syiah. Lalu imam terbebas dari dosa. Ada imamah itu artinya kepemimpinan di Syiah adalah akidah. Jadi bagaimana akidah yang lain gitu ya. Kepemimpinan di Syiah itu adalah akidah. Dia harus diimami hanya oleh imam-imam yang berasal dari keturunan Ahlul Bait gitu. Lalu adanya tahrif, perubahan dalam Al-Quran. Saya blok merah. Ada nikah mut'ah. Berikutnya ada melecehkan sahabat Nabi. Ya, yang berikutnya adalah menghalalkan darah kaum ahlu sunnah. Nah, oleh kelompok Syiah, 3 isu tersebut ditolak. Seperti tahrif ya, perubahan, merubah Al-Quran itu salah. Melecehkan sahabat Nabi juga tidak mereka lakukan. Dan menghalalkan darah kaum ahlu sunnah itu juga tidak mereka lakukan. Itu isu-isu saja menurut orang Syiah. Nah, konflik Syiah ini sesungguhnya ada yang merawat. Dia hadir dan ramai ketika ada momentum-momentum agar isu-isu kenegaraan, isu-isu sosial itu coba digeser dan diganti gitu dengan isu Syiah biasanya. Ya, karena kepentingannya baik kepentingan politik, orang-orang yang ingin meraih suara dalam kontestasi politik maupun teologis gitu ya, upaya untuk mengajarkan paham keagamaan. Nah, menurut tokoh NU muda ya, Muqsid Ghazali, menyelesaikan urusan Syiah itu perlu dengan adanya empati dan dialog. Empati itu adalah ketika kita merasa menjadi bagian gitu, kita mencoba merasa bagaimana sih rasa kita kalau menjadi mereka. Gitu ya. Jadi merasakan gitu. Dan yang kedua dialog. Dialog itu adalah upaya untuk saling memahami dan saling mengerti antar satu sama lain. Dan hal ini telah dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas. Oke, yang ketiga adalah pembangunan rumah ibadah. Ya. Di Indonesia masih sering persoalan-persoalan pembangunan rumah ibadah ini menjadi kontroversi ya. Ini ada 2 gambar, yang di kanan itu adalah jemaat gereja GKI ya, Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Parung Bogor. Sementara di kiri itu ada pembakaran musola yang digunakan sebagai tempat sholat Idul Fitri ya di Tolikara, Papua. Oke, tahun 2015 Setara Institute merilis sejak 8 tahun terakhir terjadi konflik pembangunan rumah ibadah sebanyak 316 kasus. Jadi banyak sekali ya. Dan terjadi juga pembongkaran gereja di Aceh. Lalu pelarangan pendirian gereja Yasmin di Bogor oleh Pemda, serta perusakan masjid di Tolikara karena dianggap tidak memiliki izin.
Oke, kita bahas. Oke. Kita bahas dulu yang tadi ya. Kasus gereja di Aceh Singkil itu bermula dari pembangunan rumah ibadah yang sesungguhnya sudah diizinkan, akan tetapi jumlah perintilannya itu bertambah gitu, sehingga itu yang kemudian ditolak oleh masyarakat dan beberapa dihancurkan gitu ya. Nah, karena izinnya hanya beberapa lokal saja, tapi dalam pembangunannya lebih dari itu, sehingga itu menjadi persoalan. Beberapa bulan sebelumnya terjadi kasus di Tolikara. Tolikara itu kasusnya adalah ketika umat Islam saat itu ingin mengadakan sholat Idul Fitri, kalau tidak salah di tahun 2015 ya. Tetapi di saat bersamaan itu akan ada peringatan dari tanggal 11 sampai tanggal 19 itu adalah peringatan gereja Injil di Indonesia gitu. Ikatan Pemuda Gereja Injil di Indonesia ini akan mengadakan pertemuan yang mengundang seluruh pemuda-pemuda Injili di dunia gitu untuk hadir di Papua. Nah, kemudian mereka melarang umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di sana. Tapi hal itu tetap dilakukan dan terjadilah kasus itu. Meskipun ada isu juga tentang izin-izin pendirian gitu ya. Lalu ada kasus gereja Kristen Indonesia di Yasmin Bogor. Itu kasusnya dari tahun 2005 ya, sampai bisa selesai di tahun 2021 kemarin. Jadi ketika mereka melakukan pembangunan rumah ibadah, mereka sudah mengantongi semua izin. Kayak izinnya itu apa? Misalnya nih, Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Jadi mendirikan rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Ya, dalam pasal 14 peraturan itu disebutkan pendirian rumah ibadah harus menyertakan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah. Jadi anggotanya dulu itu paling sedikit jumlahnya 90 orang. Lalu didukung oleh adanya masyarakat setempat di luar jamaah ya, di luar atau berjamaah sendiri, yakni 60 orang yang disahkan lurah atau kepala desa serta mendapatkan rekom dari kantor Kementerian Agama dan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, kasus gereja di Yasmin itu, gereja Yasmin GKI Yasmin di Parung Bogor itu mereka sudah mengumpulkan semua syarat-syaratnya dan mereka sudah membangun. Akan tetapi di kemudian hari di tahun 2011 itu ada yang menuntut dari warga melaporkan bahwa izin-izin itu adalah dipalsukan. Jadi izin-izinnya itu dipalsukan, ada tanda tangan yang dipalsukan, sehingga mereka mendesak pemerintah untuk mensegel gereja tersebut. Akhirnya tahun 2011 dan 2012 gereja itu disegel. Ya, gereja itu disegel dan masyarakat tidak bisa ibadah di sana. Nah, mereka menuntut untuk menyelesaikan kasus tersebut dan segelannya harap untuk dicabut dari negara. Nah, penyegelan itu juga tidak sekonyong-konyong ya, tidak tiba-tiba, karena pemerintah juga bermusyawarah dengan Muspida gitu, musyawarah pimpinan daerah untuk menemukan solusi itu. Nah, kasus penyegelan oleh pemerintah kota kemudian diselesaikan oleh pemerintah kota juga. Waktu itu Bima Arya sebagai wali kota Bogor bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama kemudian melakukan proses pendataan bahwa gereja Yasmin sudah memiliki izin yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ketika itu sudah terverifikasi dengan baik, maka mereka diizinkan lagi. Oke, ada motif penyerangan. Jadi kita juga harus melihat ya motif-motif penyerangan sebuah rumah ibadah itu ada beberapa. Yang pertama, karena memang benar-benar ada sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi memang benar-benar perbedaan agama. Ada memang karena perbedaan aliran ya. Sehingga rumah ibadahnya diganggu untuk tidak boleh dibangun. Lalu ada sentimen politik. Misalnya karena dia tidak mendukung salah satu bupati terpilih atau pejabat wali kota terpilih misalnya, maka
ketika ada dukungan dari masyarakat untuk menolak keberadaan rumah ibadah tersebut, diikuti oleh kebijakan-kebijakan para pemegang kebijakan ya. Dan yang ketiga, ada juga kasus penyerangan itu karena motivasi bisnis gitu ya. Ini Neta Espanya menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang sengaja melakukan provokasi agar diserang. Jadi dia sengaja diserang karena akan mendapatkan bantuan dana dari pihak asing. Ada beberapa agama itu yang juga secara hierarki ya langsung menuju ke hierarki pusat. Oke, kasus gereja Yasmin tadi saya kan ini kasus di Sleman ya, ada penyerangan terhadap jamaah yang sedang beribadah doa rosario di sebuah rumah Julius F. di Ngaglik dan sebuah gereja di Pepangukan. Kasus ini terjadi ketika banyak tokoh-tokoh radikal eks kerusuhan Poso yang bebas berkeliaran dan tidak terdeteksi lalu menjadi penyulut atau provokasi terhadap kasus tersebut. Dan intelijen Polri belum maksimal mengantisipasi gerakan radikalisme. Berikut. Nah, ini kasus Aceh Singgil tadi saya sudah menyebutkan juga ya. Kasus Tolikara juga saya sudah sebutkan. Oke, apa yang bisa kita analis dari kasus-kasus itu? Yang pertama adalah yang diatur dalam peraturan itu hanya masalah kerukunan umat beragama dan tempat ibadahnya saja. Jadi kita seolah-olah sedang hanya melihat bagaimana aturan pembangunan rumah ibadah. Tapi soal kegiatan ibadahnya, praktek ibadahnya tidak diatur sehingga peraturan itu menjadi multitafsir dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ini kata Abdul Muti ya, dari kalangan Muhammadiyah. Jadi rumah ibadah sudah ada, aturannya sudah oke, tapi ibadahnya tidak diatur. Kalau rumah ibadah di sana jelas ada rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan aturan, orang mau ibadah boleh. Tapi ada orang-orang ibadah yang itu misalnya tidak di rumah ibadah, tapi dia ibadah. Itu apakah hak dia sendiri atau dia harus mengikuti aturan-aturan di negara yang ibadahnya harus misalnya di rumah ibadah. Nah, ini juga perlu tambahan itu. Lalu jaminan melakukan ibadah secara aman bagi semua pemeluk agama itu hilang dalam peraturan. Jadi karena tidak adanya aturan tentang bagaimana atau bentuk-bentuk ibadahnya, maka ini bisa menjadi senjata oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan proses. Oke, itu saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa kasus-kasus keagamaan di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.